Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat, jamaah. Karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat. Iya, ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Dia carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Karena muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Kalau antum berteman dengan dia, enggak, Ustaz, ana berteman dengan non muslim ini ana harap bisa memberikan hidayah kepada dia. Dia orangnya baik. Umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi Ustaz jelaskan mengenai berkawan dengan yang buruk dan kafir. Yang Ustaz maksud teman atau sahabat. Jadi sohib ini ada kedekatan. Kalau sekedar kenalan, ya nggak ada masalah. Kita ketemu di kampus, selesai. Itu mungkin tidak sampai jadi sohib sama kita. Jadi sahabat yang kedekatan. Itu nggak ada masalah. Dia katakan saya punya teman kafir dan tidak bertakwa, tapi bersahabat dengan mukmin, mohon dijelaskan, terima kasih. Nah, gak ada masalah sekedar kita memang ada urusan sama orang kafir ini, urusan bisnis atau karena dia kelas, dia sebagai ketua kelas, dia sebagai apa, kita ada urusan, tapi tidak menjadikan dia sebagai sahabat ya, teman dekat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili. Falyamdur ahadukum man yukhalil." Orang itu tergantung teman dekatnya. Teman dekatnya. Khalil ini memang sudah dekat dia. Beda sama sahib. Khalil itu yang kecintaannya sudah masuk ke dalam hati. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul SAW. Agama kita tergantung teman kita. Teman dekat ya tentunya. Tapi kalau sekedar teman ketemu terus pergi di kantor, karena sekantor mau nggak mau kita berteman. Tapi tidak sampai kita ajak ke rumah, makan bareng, enggak. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi tetap kita berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini nunjukno nak zaman yang dunia itu kancanan wong kafir sing ora harbi ya angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tigo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, nanti. Guys gak bisa dihindari. Wamtazulan misal sira kabeh al yauma indal likidina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong situs. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiwo. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir, panitiane raku Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir, kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne, mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya kekasih pangeran di rumah
Abu Lahab, Musa di rumah. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pengiran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, kula nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Firaun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pengiran santai ora yo. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir kanjeng Nabi ini musim Malidia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae, soalnya urip wis biasa wae. Mesti biasa wae tentang soleh, di hati soleh, rezeki yasmin awas. Pokoke talep gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya su'ul khatimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khatimah. Wahsy sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khatimah. Karena itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak, tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dewi. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, mau ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya itu kabul kajante. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah, gue kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Oh, dasar murahan nih. Ya tapi ya mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, enggak donga. Ya tapi aku ngerti. Pangeran bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya wis paling ya ketika isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Warmono semua nanti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sidik. Nah gue kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau gue syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka. Nganti tolong lari. Tolong halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad bariku terus dongo jaluk mapan tolak buala